Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi. Kita masih di question and answer ya. Ya, jadi sebelumnya bagi yang ingin mengajukan pertanyaan ya atau memberi masukan, ya silakan by email ke saya sekolahqualitycontrol@gmail.com atau lewat komen di YouTube atau WhatsApp saya juga boleh. Ya, di PDF ada nomornya. Nah, nanti saya coba menjawab sepengetahuan saya ya. Karena emang topik quality control kadang terlalu luas sekali ya. Tahu sendiri ya, bisnis industrial manufacturing itu kan luas banget. Ya, sehingga harus perlu wawasan juga ya. Nah, pertanyaannya begini ya. Ini ada hubungannya dengan question and answer apa ya, improvement tools ya kalau nggak salah. Jadi ada pertanyaan, eh, bagaimana pendapat Bapak mengenai penggunaan metode design thinking yang kini sedang populer dalam menyelesaikan masalah di industri manufaktur? Ya, jadi mempertanyakan apakah metode design thinking itu bisa digunakan di industri manufaktur. Ya. Nah, apa namanya, era sekarang ya banyak sekali thinking method. Nah, ya saya bilangnya gitu ya. Ada creative thinking, ada critical thinking, ada design thinking. Kemudian kalau Anda pernah dengar saya kemarin berbicara tentang lateral thinking, nah, itu baru lagi. Bukan baru, itu malah yang paling lama ya sebetulnya ya. Lateral thinking ya. Nah, it's okay lah apapun namanya. Ya, apapun namanya, semua membawa manfaat ya dengan kegunaan masing-masing. Nah, kita bicara tentang design thinking dulu ya. Nah, design thinking itu sebenarnya kalau nggak salah itu mulai dari awal 90-an ya, tapi baru populer itu sekitar tahun 2008 2010 lah ya. 2000-an. Ya, dekade 2010-an lah kurang lebih ya. Menjadikan sebuah pemikiran bagaimana apa namanya, membuat sebuah produk ya menggunakan metode yang lebih terstruktur dalam tanda kutip ya, dalam tanda kutip ya, karena membuat produk, orang-orang yang terjun di dunia itu kadang-kadang sulit ya kalau berpikir secara runut, karena butuh namanya kreativitas. Ingat ya, kreativitas itu ada di otak kanan. Ya, beda dengan otak kiri. Otak kiri ya runut, terstruktur, terpola, ya, ada urutannya. Kalau otak kanan creativity enggak. Nah, kadang-kadang ya ada yang bukan menggugat ya apa ya, ya sekedar mempertanyakan lah. Ya, tidak seharusnya seperti itu, tidak selalu seperti itu ya design thinking ya, tapi it's okay lah. Karena design thinking diakui ya, diakui di dunia ya bahwa ini bermanfaat sekali. Ya. Nah, design thinking sendiri itu ada 5 step ya. Anda bisa cari di YouTube apa aja itu. Ada empati, ada apa, kemudian yang terakhir adalah ada namanya testing atau trial. Ya, kalau disingkat itu menjadi 3 ya, empati, kemudian expand atau enhance the apa? Creativity, kemudian yang terakhir adalah exercise atau eksperimen. Nah, disingkat seperti itu 3. Nah, dulu saya juga pernah belajar ya design thinking ya, baik di formal maupun pada saat kerja dulu ya. Jadi pada saat kerja dulu istilahnya bukan design thinking tapi apa ya namanya, DFACE ya. Kalau Anda tahu Six Sigma, di MIC, define, measure, analyze, improvement, control. Kalau ini di FACE, face-nya itu wajah ya. DFACE itu design, focus, analyze, create, evaluate. Nah, itu gitu ya, sekitar tahun 2000 ya, sama 2009an kalau nggak salah dulu ya, sebelum saya resign.
Nah itu mirip karena baik 5 step design thinking maupun 5 step device itu di-create oleh Stanford University ya. Anda boleh cari. Cuman Anda tidak akan menemukan device. Nah itu aja karena memang pada saat itu belum dipatenkan atau apa ya, saya lupa lah ya karena saya udah keburu resign. Nah, design thinking sebetulnya digunakan untuk membuat sebuah produk baru, membuat jasa baru, membuat sebuah idea baru. Nah, itu design thinking ya. Ada keywordnya adalah baru, sesuatu yang baru. Ya, nah sedangkan metode yang diajarkan di industri manufaktur itu bukan membuat yang baru, tapi memperbaiki keadaan yang sudah terjadi, memperbaiki keadaan yang ada sekarang, ya supaya lebih bagus, ya entah itu reduce cost, reduce defect, simplify the process, ya reduce time, apapun namanya itu memperbaiki. Entah pakai metode DMAIC, pakai QCC, PDCA, apalagi ya, AD report, ya brainstorming pakai fishbone atau apapun ya, mind map misalnya ya, tapi jarang pakai ya. Itu memperbaiki yang sudah ada. Nah, sedangkan design thinking itu membuat sesuatu yang baru. Nah, itu gitu ya. Memperbaiki sesuatu yang baru bukan berarti masalahnya pun baru juga, enggak juga. Masalahnya masalah lama, tapi caranya atau output yang dihasilkan, produk yang dihasilkan, service yang dihasilkan, sesuatu yang baru. Nah, gitu ya. Problemnya sih problem yang lama-lama. Ya, bukan semuanya serba baru, ya enggak gitu juga. Nah, perbedaan yang salah satu yang utama ya, itu tadi perbedaannya ya. Ada perbedaan lagi yaitu apa? Nah, kalau design thinking itu concern atau fokus di pemakai, di user, di customer atau di outputnya. Gitu ya. Fokusnya di situ. Nah, kalau yang tadi yang kita belajar ya di MyQCC ataupun apapun, itu fokusnya, concernnya ada di proses. Ini yang mau diperbaiki itu di prosesnya. Gitu ya. Nah, itu bedanya di situ. Jadi mereka concern di proses. Proses artinya apa? Ada kejadian, ada data, ya kan? Terutama kalau ini kan basicnya data ya. Ada data, ada subjek, ada objeknya yang harus diperbaiki. Gitu. Walaupun tujuannya juga sama, siapa? Customer juga tujuan akhir. Kan gitu kan, tapi fokusnya beda. Nah, kemudian ada satu hal lagi yang juga penting ya. Sekarang kita balik kalau dari sisi customer. Customer itu peduli nggak sih Anda pakai DMAIC? Customer itu happy atau apa yang namanya ya, senang Anda pakai DMAIC, senang pakai Anda QCC, atau dia happy kalau Anda menggunakan A3 report? Apa mereka peduli? Coba kita tanya, bener nggak mereka peduli? Bener nggak mereka peduli, oh perusahaan ini udah mencapai 6 sigma? Ya realitanya enggak. Mereka nggak peduli mau Anda 6 sigma, 5 sigma, QCC konvensi tiap tahun, ya menghasilkan banyak ini, enggak. Mereka hanya peduli bahwa produk yang dia akan beli itu sesuai dengan requirement dia. Udah itu aja. Mau Anda pakai cara apapun, ya terserah Anda, ibaratnya gitu kan. Nggak ada urusannya dengan customer. Nah itu kan, nggak ada namanya apakah customer menjadi happy? Enggak. Anda mau pakai Six Sigma, nggak pakai, harganya juga segitu, produknya juga segitu. Loh, itu realitanya kan kayak gini. Ya, kenapa? Karena mereka di sini tuh concern terhadap proses. Nah, kalau di sini kan enggak. Concernnya terhadap si user, pemakai atau outputnya, bukan prosesnya. Sehingga mereka di sini terlibat. Ya, ada namanya empati ya, keterlibatan gitu kan.
Apa yang Anda inginkan? Ya, kasih contoh aja lah. Ya, misalnya kalau di industri manufaktur itu ada, Anda tahu ini ya, Q7 tool ya. Ada collecting data ya by check sheet. Ya, itu ada kolek sendiri terus kolek ya, tiap hari lakukan kegiatan itu. Sebetulnya check sheet 7 tool itu customernya siapa? Kan tidak pernah Anda pertanyakan dalam training, betul kan? Ya, kalau ini kita berpikir ala apa tadi? Design thinking ya. Ala otak kanan lah ya. Check sheet itu buat siapa? Ya, apakah buat orang QC? Kan enggak. Selama ini kan kita berpikir kita sebagai orang quality harus mengendalikan via Q7 tool, ya itu memang benar. Tapi customernya apakah harus seperti itu? Sekarang kalau kita tanya orang produksi, bos, kita collect data nih, sebetulnya keinginan Anda apa ya? Wah, kalau saya pengennya data itu real time. Saya running misalnya, saya jalan ada line produksi ada 7 misalnya. Saya pengen data quality itu kelihatan langsung, jadi saya bisa langsung melakukan action. Loh, kayak gitu pernah nggak ditanyakan? Enggak kan? Selama ini kita asyik ngumpulin, kemudian ada namanya habis ngumpulin entry data, ya di entry datanya. Kemudian setelah itu entry data baru diolah datanya. Kemudian baru muncul namanya hasilnya. Nah, setelah hasilnya muncul baru di-share. Ya, seolah-olah itu selama ini sudah benar. Iya, emang begitu. Tapi kalau kita tanyakan ke customernya, orang produksi, ya sebagai apa namanya ya, objeknya dan subjeknya, mereka maunya yang cepat. Supaya saya bisa memperbaikinya juga cepat. Loh, gimana caranya? Ya, ciptakan sesuatu yang baru. Kalau kayak gitu kan lama. Gimana kita bikin yang baru nih? Ya, ibaratnya menggunakan apa? Industri 4.0 misalnya. Ya, misalnya loh ya. Ya, barang ada QR code-nya, tinggal scan, ada masalah scan tuh langsung keluar datanya. Bukan angka lagi, langsung keluar grafiknya. Ya real time kan, tembak langsung keluar display di lini produksi. Jadi semua orang bisa lihat real time saat itu. Oh, ada pengulangan, ada repetition problem, langsung kelihatan. Oh, ini apa namanya, faktor 80% defeknya di sini, langsung kelihatan saat itu juga. Tidak perlu menunggu. Oh, ini lama kan. Ini salah satu contoh aja. Ya, karena selama ini tidak pernah ditanyakan orang produksi. Ya, orang produksi mau di display ya bagus, enggak juga apa namanya, ya nanti juga akan di display ya. Padahal keinginannya seperti itu. Maunya cepat, tepat, real time. Ya, sehingga kalau ada masalah bisa langsung dibenerin, enggak perlu nanti belakang ada bikin project ini itu. Oh, itu salah satu contoh. Ya, contoh yang lain kayak kemarin ya. Apa itu? Lift ya. Ya, lift ditanya si customernya, kenapa Anda, keluhannya apa? Kelamaan nunggu nih, capek nungguin, bosen, bete, ya, kan gitu kan. Ideanya gitu. Nah, kalau menggunakan metode ini, reduce cost, fasting, mempercepat proses ini ya, mungkin dihitung liftnya dipercepat nih kalau jam antara breakfast check in ya, speed liftnya dicepetin, entah itu bahaya atau enggak ya, saya juga nggak tahu tuh kayak gitu ya. Atau jangka panjangnya kita nambah lift lagi satu. Nah, kalau di sisi yang kanan enggak, fokusnya di customernya. Customernya apa? Wah, nggak happy nunggu lama nih, gimana supaya dia tetap happy walaupun nunggu, atau tidak berasa sedang menunggu. Kan gitu kan, beda fokusnya itu. Ya, dulu saya juga pernah ya nangani project ya, apa namanya, end user ya, end customer ya, tentang feedback dari customer. Ya, kalau feedback customer itu nelpon dulu ke call center kan.
Terima kasih telah menghubungi ini, tekan satu ini. Oh, lama banget, orang nggak suka kayak gitu. Kemudian habis itu baru ditanya kan, tekan satu, tekan nol untuk operator, baru ngobrol sama operator. Ya bisa saya bantu Pak, ini produk Anda ini rusak di saya. Ditanya lagi kan, serial numbernya berapa Pak? Waduh, saya nggak nyatet. Ya udah tutup dulu, nyatet dulu, nelpon lagi. Kan nggak praktis kayak gitu. Dan itu mungkin sekarang masih ada loh kayak gitu ya. Padahal itu ide ataupun project saya tahun 2009, 2008. Akhirnya dibikin create sebuah sistem yang baru. Ya, customer nggak perlu nelpon. Ya, bikin apa sistem berbasiskan web ya, bukan aplikasi ya. Ya zaman dulu namanya smartphone masih RAM-nya masih kecil ya, jadi berbasis web. Jadi ada masalah, tinggal masukin serial number, keluar. Ini waranti atau sudah tidak garansi, waranti atau out waranti. Kalau masih waranti berarti nol, nggak ada biaya apa-apa. Nah, ini belum ngomong apa-apa yang tadi ya. Bapak, serial numbernya mana? Oh, ini nih. Dicari dulu ya sama customer service-nya. Oh, Bapak ternyata sudah tidak garansi, nanti akan kena biaya ini itu. Oh, baru nelpon udah stres duluan kayak gitu. Ya, kalau di sini enggak. Udah ketahuan, oh non waranti. Kemudian ada namanya self diagnostic. Nah, ya. Jadi produknya bisa dia cek, oh, simptomnya itu ini nih. Dia tinggal pilih kayak apa namanya? Pilihan ABCD itu ya. Klik satu, habis ini klik mana, akhirnya keluar, oh defeknya karena ini harga perbaikannya sekian, jadwal kunjungan, jadwal repair itu tanggal sekian. Jadi sekali masukin data itu langsung keluar ya kepastiannya, baik harganya, kapan di repairnya. Kalau di sini enggak, telepon, produknya apa ya, ini problemnya Pak, kunjungannya kira-kira kapan ya, saya cek jadwal teknisi dulu ya. Nah, belum pasti ya. Ketidakpastian itu yang bikin customer kadang-kadang nggak happy loh, nggak happy lagi ya. Nah, jadi itu ada contohnya, itu real ya di industri manufacturing. Jadi memang kuncinya adalah creative thinking. Anda silakan cari creative thinking itu apa ya. Creativity ya. Kalau dulu saya creativity itu ada beberapa cara ya. Yang pertama itu cara atau ala matematika. Apa itu? Ya, plus, minus, kali, bagi. Misalnya sebuah produk, gimana supaya kita membuat sesuatu yang baru? Oke, ditambah apa? Ditambah ini, ditambah itu. Ya, itu penambahan. Atau sebaliknya, dikurangi fungsi yang nggak perlu nih. Ya, dikurangi ini tapi ditambah itu. Ya, itu tambah dan kurang. Itu hal matematika yang paling mudah ya. Anda jualan apa namanya? Zaman sekarang kan banyak ya. Jualan es cendol pakai topping, ditambahi topping ini ya, itu matematika sebenarnya. Atau kali atau bagi. Kali itu apa? Berarti dulu bikinnya skalanya sekian. Sekarang coba kita bikin yang lebih gede. Atau sebaliknya, dulu gede kita bikin yang kecil-kecil, gimana nih? Yaitu cara matematika. Kemudian ada cara analogi. Analogi itu apa? Oh, proses ini bisa dipakai di bisnis kayak gini nih. Kira-kira kalau dipakai di kita, perlu nggak? Bisa nggak? Apa perlu dimodifikasi lagi nggak? Kayak gitu. Itu namanya analogi. Ya, kayak tadi, misalnya lift, oh bikin spot foto di situ. Spot foto kan adanya di mana? Di studio kan zaman dulu. Studio foto. Gimana studio foto itu dipindahkan ke situ? Ya, kasih apa yang menarik ya, sekaligus sebagai promosi. Yaitu contoh ya, dua analogi sama matematika. Yang lain saya lupa lah. Ya, udah lama saya nggak ngajar itu ya. Jadi seperti itu ya. Apakah bisa Pak di industri manufaktur? Bisa. Ya, bisa ya, tergantung tempat dan problemnya apa. Nah, tapi yang jelas cara berpikirnya kayak gitu ya. Ini yang perlu dilatih tuh kayak gitu. Nah, masalahnya sekarang adalah latihan apapun itu banyak yang lebih ke arah sini. Apa itu? Ya itu tadi.
ala vertical thinking. Kalau di sini kan ada lateral thinking atau horizontal thinking ya. Ya, di sini berurutan data, kemudian urutan dan seterusnya, seterusnya ya, trial analisa, kemudian kesimpulan. Kalau di sini enggak. Ya, apa namanya? Namanya lateral thinking atau atau horizontal ya berbeda cara berpikirnya. Ya, di sini fokus di proses, di ini fokus di customer. Nah, sama-sama dua-duanya bermanfaat kok ya. Tidak ada yang namanya mana yang paling bagus Pak, ya nggak ada. Ya, semua itu saling melengkapi. Ya, jadi apa namanya? Bagaimana kita bijak memakai. Ya, tentunya kita harus punya banyak wawasan ya, banyak melihat apa namanya ya. Kalau saya bilang benchmarking ya. Benchmarking ya. Kalau saya memang ya kerja karena tuntutan kerjaan ya, saya jadi bisa membandingkan perusahaan A, B, C, D, E, produknya sama, ya sama produknya, tapi isinya kan lain-lain. Nah itu enak tuh lihat benchmarking. Oh yang perusahaan E kayak gini, yang C kayak gini, A kayak gitu. Nah ya, jadi sebagai seorang quality engineer quality, salah satu benefitnya ya, salah satu benefit ini saya ajarkan di awal-awal ya. Benefitnya apa sih kerja jadi engineer quality? Ya, salah satunya gampang menambah wawasan. Ya, gimana caranya menambah wawasan? Loh, Anda misalnya pegang beberapa supplier atau sebaliknya. Ya, misalnya ginilah, Anda pegang beberapa supplier, Anda perusahaan B2C. Supplier Anda B2B kan. Anda punya waktu, punya alibi, alibi itu alasan ya. Melakukan vendor visit, melakukan audit visit misalnya. Padahal di situ Anda mau benchmarking, pengen lihat, belum belajar aja lah, lihat dulu aja deh. Sesuatu yang baru itu lebih menarik. Ya, begitu menarik, nah, akan berlanjut ke hal yang lebih jauh lagi, lebih mendalam. Saya pengen belajar loh kan gitu kan. Ya, Anda punya 5 vendor, Anda bisa belajar dari situ 5. Loh itu enaknya gitu loh ya. Atau sebaliknya Anda di B2B, perusahaan packaging nih. Anda punya dua customer, satu ya B2C-nya customer Anda ya, perusahaan food beverage, satu lagi perusahaan misalnya elektronik misalnya, Anda perusahaan packaging. Oh saya mau customer visit, padahal Anda pengen tahu, oh di mana sih packaging saya kalau di industri food beverage atau di industri elektronik, kok anunya lain ya ternyata ya treatmentnya ya, kenapa beda treatmentnya? Oh karena begini, concern mereka kalau di industri elektronik ini, kalau di industri food beverage concernnya mereka di sini, ternyata berbeda. Itu sesuatu yang baru dan menarik ya, menambah wawasan, menambah keingintahuan, ya memperkaya namanya knowledge ya, knowledge kaya, wawasan banyak, sudut pandangnya banyak ya, Anda punya banyak tools menyelesaikan masalah-masalah. Nah itu larinya ke situ nanti ya. Jadi kalau hanya fokus di situ, mohon maaf ya, agak susah nanti mencari idea yang lain. Gitu ya, karena udah terpaku di situ. Ya. Nah, ini hampir sama analogi misalnya, kenapa sebuah perusahaan perlu apa? Perlu konsultan misalnya ya. Karena mereka butuh sudut pandang yang lain. Karena internal itu nggak bisa melihat kesalahan kita apa, sehingga butuh orang lain untuk menilai, untuk melihat. Ya, ini sama kayak tadi. Begitu Anda punya wawasan keliling gitu, wah ternyata kita itu masih jauh ya. Wah kita lebih bagus nih. Ini ada ide yang baru nih di sana. Oh gitu. Itulah keuntungan kerja di apa menjadi quality engineer. Loh ini nyambung kan ya kayak gitu ya. Ya, jadi saya pikir apa yang saya sampaikan ini semoga lebih membuka wawasan ya. Ya era sekarang menambah wawasan lebih banyak juga, lebih mudah dalam tanda kutip, lebih mudah loh ya. Anda ikut online training, Anda ikut apa seminar ini dan itu, yang di luar pekerjaan sehari-hari Anda itu juga menambah wawasan. Kan sekarang mudah, ya. Anda tidak perlu namanya harus apa formalitas ya Anda.
lihat YouTube, lihat ini, oh iya kayak gitu, ya ternyata sangat menarik. Oke ya, terima kasih atas pertanyaannya. Ya, semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Ya, saya cukupkan sekian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.